ngomong-ngomong, namamu waktu lahir dan sebelum menjadi musisi itu kan Ignatius Rosoinaya Penyami. Iya. Kemudian dipanggil dengan nama kecil Igor. Iya. Lalu dari mana datangnya nama Saikoji? Nama Saikoji itu muncul karena gini, saya orangnya walaupun udah SMA-nya lebih enak berteman, tapi karena udah pembawaan terbiasa menyendiri, sama aja saya juga tetap suka menyendiri dan dengerin musik. Jadi kerjaan saya kalau istirahat adalah dengerin musik, udah nongkrong di kelas, di pojokan gitu. Sampai satu kali ada satu kakak kelas yang ngeliatin saya dan dia nyeletuk. Dalam pikiran saya dia bercanda, saya nggak ngerasa sakit hati, saya tahu dia bercanda. Dia cuma bilang, wah lo, psycho lo, kayak tong sampah lo di ujung kelas mulu dengerin lagu gitu. Nah saat itu saya nggak sakit hati. Psycho ini sakit jiwa lagi. Iya gitu, kayak orang sakit jiwa. Yang saya terpikir justru adalah, oh ya mungkin orang lihat saya psycho. Secara nggak langsung karena mereka nggak kenal saya. Akhirnya julukan itu yang saya pakai untuk nama panggung saya sampai sekarang, Saikoji. Saikoji. Nah, ketika masuk ke dunia musik dan memilih jenis musik rap, itu pun juga mengalami persoalan ya. Dibully oleh komunitas rap. Iya. Bulinya seperti apa? Ada beberapa fase lagi. Kalau misalnya ini penderitaan pakai fase ya. Yang pertama, saya kenal komunitas rap di Jakarta waktu SMA itu lewat sebuah forum. Nah, zaman dulu tahun 2000-an awal, kalau zaman sekarang kita lihat orang ngomong kasar atau kayaknya ngebully orang di sosial media itu kayak sesuatu yang biasa gitu. Kalau itu terjadi tahun 2000, itu lumayan terasa banget gitu di hati gitu. Jadi saya masuk ke forum itu, bikin account, ngobrol, berkomentar dikit, wah langsung cecarannya banyak gitu. Karena mereka ngerasa mereka udah lebih dulu. Tapi ya buat saya itu, saya pikir ya memang itu bagian untuk bisa diterima di satu komunitas memang harus seperti itu. Saya belajar bikin lagu, iseng-iseng rekaman sendiri, terus saya jual hand to hand waktu itu. Nah, rekaman sendiri, nyanyi sendiri, jual sendiri. Iya. Mantap. Di situ ya itu masih sederhana banget sih. Emang kalau saya dengar lagi sekarang emang waktu itu nggak bagus lagunya. Oh iya. Terus tapi ada celetukan. Anda jujur juga ya. Ada celetukan dari orang yang saya rasa lebih dulu nge-rap sebelum saya, dan dia bilang, cupu nih rapnya, nggak oke nih, kayak kurang maksa gitu. Dari situ saya belajar lebih keras lagi gimana cara saya belajar bikin musik. Saya cari tahu program apa aja yang saya bisa pakai buat bikin musik, cara nulis lirik yang lebih bagus. Karena dulu saya cuman copy paste gaya rapper luar, terus saya translate ke bahasa Indonesia. Oh, jadi hinaan orang tadi itu justru memacu Igor untuk menunjukkan aku harus bisa lebih baik dari ini. Dan terbukti sampai sekarang kalau misalnya saya mau ngapa-ngapain, bikin musik, rekaman, mixing sendiri, sampai bikin video klip sendiri, saya bisa bikin sendiri semuanya. Jadi saya bisa dalam hal berkarya, saya ini indie label, nggak ada labelnya, nggak ada label rekaman. Jadi kalau saya mau bikin lagu, kapan-kapan saya suka, saya bisa bikin, bahkan saya bisa share gratis, tapi tetap bisa nyari duit dari situ gitu. Nah, itu nggak berhenti di situ. Udah bisa nge-rap yang lumayan diterima pun, masih ada lagi dari komunitas yang entah kenapa mereka masih nggak senang sama saya. Apa yang mereka lakukan? Ada beberapa orang yang bahkan mereka sampai bikin lagu khusus untuk menjelekin saya. Masih ingat lagunya? Ada satu lagu yang saya ingat kata-katanya kayak gini. Tunggu dulu. Siapapun yang membuat lagu ini, ya, tolong camkan bahwa lagu Anda paling tidak membekas sekali di hati Igor. Tapi Igor tidak akan jatuh karena itu. Coba, boleh tahu lagunya seperti apa? Sepotong aja, dia ngomong kayak gini. Saikoji gendut, lucu kayak badut, mau jadi rapper malah mirip penyanyi dangdut gitu. Dia ngomong salah satu kayak gitu. Dengan gaya nge-rap. Dengan gaya nge-rap lah. Terus ada juga yang ngomong, saya udah punya anak waktu itu, sekitar tahun 2007-2008. Ada yang nge-rapnya pun entah kenapa dia kesel banget sama saya sampai bawa-bawa nama anak-anak saya. Sampai nama anak dibawa-bawa? Iya. Nama anak saya sama nama adik saya yang juga kebetulan rapper. Saya juga nggak tahu kenapa, karena tetangga tapi nggak dibawa-bawa tetangga. Bagaimana Igor mengatasi hinaan-hinaan atau bullying versi lagu-lagu seperti ini?
untuk mereka jadi hater atau jadi orang yang pengen ngomongin kejelekan kita, mereka harus mencermati kita. Mereka harus dissect kita, mereka harus lihat kekurangan kita di mana. Dan secara nggak langsung kalau kita terimanya baik, kita justru jadi mawas diri untuk mengembangkan diri kita sendiri. Itu justru masukan, Iya. kritik yang membangun ya. Iya. Kalau lihat dari perspektif positif. Iya. Dan itu yang Igor lakukan. Itu, dan akhirnya saya pikir saya jadiin lagu waktu itu. Udah lama saya bikin, cuman belum pernah saya rilis. Hari ini pertama kali, nanti mungkin saya bakal bawain. Wah. Nah, sebelum sampai menyanyikan ke lagu itu, apa yang Igor lakukan untuk menjaga agar perlakuan yang tidak menyenangkan itu merusak jiwa dan masa depan Igor? Apa yang Igor lakukan? Kalau saya sih lebih ngeliat bahwa apapun yang orang bilang, bukan itu yang menentukan. Bukan apa yang mereka bilang soal kita yang menentukan diri kita dan masa depan kita. Justru apa yang kita bilang soal diri kita sendiri itu yang bisa bikin kita mengeluarkan yang terbaik apa yang kita punya. Your words became your world. Kalau misalnya saya bilang bahwa enggak, saya nggak seperti itu kok, saya bisa jauh lebih baik, saya bisa untuk nggak balas kata-kata yang dia bilang, dan saya justru bisa mengeluarkan kata-kata yang lebih baik dibanding dia, dan itu bisa jadi nilai yang tertanam dalam diri saya. Jadi apapun yang orang bilang sekarang pun gitu, masih ada juga yang suka bikin lagu kayak begitu, kadang-kadang suka mention saya, tapi buat saya itu nggak jadi patokan. Saya bisa buktiin dan saya bisa lihat apa yang saya capai selama ini jauh lebih dari apa yang mereka bilang soal saya. Jadi kalau kita belajar dari pengalaman 3 tamu kita termasuk Igor, siapapun yang sekarang mengalami hal yang dialami oleh atau seperti yang dialami oleh tamu Kikendi hari ini, jangan khawatir, bangkit, Anda bisa sukses. Jadi di akhir acara ini Igor akan menyanyikan satu lagu. Iya. Dan lagu ini sebenarnya berkaitan dengan pengalaman Igor yang dibully itu. Iya. Oke? Sebelum kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Igor, saya ingin membagi satu buku yang pastinya sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Light Up Your Life dari Diana Cooper, dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda juga bisa memiliki buku bagus ini dengan cara mengakses website kickandy.com. Bagi 100 orang yang memenangkan undian akan memiliki buku ini. Dan akhirnya mari kita sambut Igor Saikoji. Oke. Untuk semua yang pernah putus asa, yang pernah menghadapi tantangan, dan pernah merasa dibully, let's go. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Clap your hands. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal rombak akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku lapakkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata baik berbait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap, sempit gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya bendera. Ingat kesombongan, awal kesancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerah tak beraturan. Batu sandungan untuk rencana yang berhamburan. Apapun mereka bilang, Tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. apapun mereka bilang, Tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.